Halo semua, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang the new product development process. Ketika perusahaan menghadapi masalah, mereka harus mengembangkan produk baru. Tetapi kemungkinan suksesnya itu kecil. Untuk menciptakan suatu produk baru yang sukses, perusahaan harus memahami konsumen, pasar, dan pesaingnya. Dikarenakan mengembangkan produk yang memberikan nilai superior kepada pelanggan, perusahaan harus melaksanakan perencanaan produk baru yang kuat dan menyiapkan proses pengembangan produk baru yang sistematis dan digerakkan oleh pelanggan untuk menemukan dan menumbuhkan produk baru. Nah, gambar yang sudah terdapat di layar itu menunjukkan 8 langkah utama dalam proses ini. Yang ke satu ialah idea generation. Pengembangan produk baru dimulai dengan pembuatan ide. Sumber utama ide produk baru meliputi sumber internal dan sumber eksternal, seperti pelanggan, pesaing, distributor, dan pemasok, dan lain-lain. Contoh yang akan saya ambil ialah pada restoran Pizza Hut. Tentunya terdapat berbagai masukan yang diberikan oleh pegawai, konsumen, bahkan pemasok untuk pengeluaran varian rasa pizza yang baru. Dan masukan-masukan ini menumpuk banyak menjadi satu. Oke, untuk mendetailnya, yang pertama ada internal idea source. Menggunakan sumber internal, perusahaan dapat menemukan ide-ide baru melalui R&D formal. Namun dalam satu survei, 750 CEO global melaporkan bahwa hanya 14% dari ide inovasi mereka berasal dari R&D tradisional. Sebaliknya, 41% berasal dari karyawan dan 36% berasal dari pelanggan. Jadi, di luar proses R&D internal, perusahaan dapat memilih otak karyawannya. Dari eksekutif hingga ilmuwan, insinyur, dan staf manufaktur hingga tenaga penjualan. Contohnya ialah ketika suatu perusahaan mensurvei karyawannya dan pelanggannya. Data pelanggannya juga bisa dilakukan sebagai eksperimen agar lebih baik ke depannya. Yang kedua, terdapat external idea source. Perusahaan juga dapat memperoleh ide produk baru yang bagus dari sejumlah sumber eksternal. Misalnya, distributor dan pemasok dapat menyumbangkan ide. Distributor dekat dengan pasar dan dapat menyampaikan informasi tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru. Pemasok dapat memberitahu perusahaan tentang konsep, teknik, dan bahan baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru. Pesaing itu ialah salah satu sumber penting lainnya. Lalu yang ketiga itu ada crowdsourcing. Secara lebih luas, banyak perusahaan sekarang mengembangkan program ide, produk baru crowdsourcing atau inovasi terbuka. Crowdsourcing membuka pintu inovasi lebar-lebar, menggunakan komunitas luas orang, pelanggan, karyawan, ilmuwan, dan peneliti independen, dan bahkan masyarakat luas ke dalam proses inovasi produk baru. Contohnya itu ialah ketika perusahaan membuat suatu produk dengan inovasi baru yang belum ada pada perusahaan lainnya. Lalu tahap kedua ialah idea screening. Tujuan dari generasi ide adalah untuk menciptakan sejumlah besar ide. Tujuan dari tahapan selanjutnya itu ialah untuk mengurangi jumlah ide tersebut. Nah, tahap pengurangan ide pertama adalah idea screening atau penyaringan ide, yang membantu menemukan ide-ide bagus dan membuang ide-ide buruk sesegera mungkin. Contohnya ialah pada perusahaan yang telah mendapatkan banyak ide dari sumber internal, sumber eksternal, ataupun inovasi baru, tentunya perusahaan akan memilih ide yang benar-benar menarik agar laku di pasaran. Seperti contoh yang saya ambil itu ialah pada restoran Pizza Hut yang tadi, yang hanya akan memilih beberapa rasa pizza dari setumpuk rasa pizza yang sudah dikumpulkan. Lalu yang ketiga ialah konsep development and testing. Ide yang menarik harus dikembangkan menjadi konsep produk. Penting untuk membedakan antara ide produk, konsep produk, dan citra produk. Ide produk adalah ide atau produk yang mungkin ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar. Konsep produk adalah versi rinci dari ide yang dinyatakan dalam istilah konsumen yang bermakna. Dan citra produk adalah cara konsumen memandang produk aktual atau potensial. Yang pertama terdapat konsep development. Tugas pemasar ialah mengembangkan produk baru ini menjadi konsep produk alternatif, mencari tahu seberapa menarik setiap konsep bagi pelanggan dan memilih yang terbaik. Contohnya itu ialah mengetahui menarik atau tidak dengan mengadakan survei.
Lalu konsep testing. Pengujian konsep memerlukan pengujian konsep produk baru dengan kelompok konsumen sasaran. Konsep dapat disajikan kepada konsumen secara simbolis atau fisik. Contohnya ialah pada restoran Pizza Hut. Restoran ini memberikan tester kepada pelanggan akan varian baru yang akan dirilis. Pelanggan juga diminta untuk mengisi formulir survei. Lalu tahap keempat ialah marketing strategy development. Pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu ialah menggambarkan pasar sasaran, proposisi nilai yang dirancangkan, dan tujuan penjualan, pangsa pasar, dan laba untuk beberapa tahun pertama. Contohnya ialah sasaran penjualan pizza varian baru ialah pada penggemar pizza dan pelanggan setiap Pizza Hut. Lalu bagian kedua dari pernyataan strategi pemasaran menguraikan rencana harga, distribusi, dan anggaran pemasaran produk untuk tahun pertama. Contohnya ialah pada Pizza Hut yang menentukan harga baru pizzanya dan anggaran publikasi untuk varian baru agar banyak orang tahu. Lalu bagian ketiga, dari pernyataan strategi pemasaran menggambarkan penjualan jangka panjang yang direncanakan, sasaran laba, dan strategi bauran pemasaran. Contohnya ialah pada restoran Pizza Hut yang akan merilis varian baru dalam jangka waktu yang akan ditentukan. Lalu tahap kelima ialah bisnis analisis. Setelah manajemen memutuskan konsep produk dan strategi pemasarannya, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis dan proposal tersebut. Analisis bisnis melibatkan tinjauan penjualan, biaya, dan proyeksi keuntungan untuk produk baru untuk mengetahui apakah mereka memenuhi tujuan perusahaan. Nah, jika mereka melakukannya, produk dapat pindah ke tahap pengembangan produk. Contohnya ialah menganalisis pengisian survei pada varian pizza baru, dan jika hasilnya bagus dan memuaskan, varian baru pizza akan dikeluarkan. Lalu yang keenam ialah product development. Untuk banyak konsep produk baru, produk mungkin hanya ada sebagai deskripsi, kata, gambar, atau mungkin tiruan kasar. Nah, jika konsep produk lolos uji bisnis, ia bergerak ke pengembangan produk. Di sini R&D atau engineering mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik. Contoh, pizza varian baru mulai dibuat. Lalu yang ketujuh ialah tes marketing. Jika produk lolos uji konsep dan uji produk, langkah selanjutnya adalah uji pemasaran. Tahap di mana produk dan program pemasaran yang diusulkan diperkenalkan ke dalam pengaturan pasar yang realistis. Uji pemasaran memberikan pengalaman pemasar dengan memasarkan produk sebelum melakukan pengenalan penuh dengan biaya besar, yang memungkinkan perusahaan menguji produk dan seluruh program pemasarannya. Strategi penargetan dan penentuan posisi, periklanan, distribusi, penetapan harga, merek, dan pengemasan, serta tingkat anggaran. Contohnya ialah ketika konsumen ingin membeli varian pizza baru, maka akan diberikan diskon. Varian baru juga akan dipasang iklan agar makin banyak peminat dan menarik pembeli datang. Lalu yang terakhir adalah commercialization. Uji pemasaran memberi manajemen informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akhir tentang apakah akan meluncurkan produk baru. Jika perusahaan terus melakukan komersialisasi, memperkenalkan produk baru ke pasar, ia akan menghadapi biaya tinggi. Perusahaan mungkin perlu membangun atau menyewa fasilitas manufaktur. Dan dalam kasus produk konsumen baru yang besar, mungkin menghabiskan ratusan juta dolar untuk iklan, promosi berjalan, dan upaya pemasaran lainnya di tahun pertama. Contoh, jika feedback dari varian baru pizza bagus, maka produk ini akan benar-benar diluncurkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk life cycle strategy, atau yang biasa disebut dengan siklus hidup produk, atau bisa disingkat dengan PLC. Oke, perjalanan penjualan dan keuntungan produk selama masa pakainya ini melibatkan 5 tahap yang berbeda, yaitu pengembangan produk, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Setelah meluncurkan produk baru, manajemen ingin agar produk tersebut berumur panjang dan bahagia. Meskipun tidak mengharapkan produk itu untuk dijual selamanya, perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang layak untuk menutupi semua upaya dan risiko yang dikeluarkan untuk meluncurkannya. Manajemen menyadari bahwa
Setiap produk akan memiliki siklus hidup, meskipun bentuk dan panjang pastinya tidak diketahui sebelumnya. Oke, pada gambar ini menunjukkan siklus hidup untuk PLC atau siklus hidup produk. Jalur yang diambil oleh penjualan dan keuntungan produk selama masa pakainya. PLC memiliki 5 tahapan yang berbeda. Tahapan yang ke-1 ialah pengembangan produk dimulai ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Selama mengembangkan produk, penjualan adalah nol dan biaya investasi perusahaan meningkat. Contohnya ialah pada Scarlett Whitening yang awalnya hanya menjual body lotion dengan wangi yang berbeda-beda. Tetapi mereka akhirnya juga meluncurkan produk baru yaitu skincare untuk wajah. Lalu yang kedua, perkenalan adalah periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk diperkenalkan di pasar. Keuntungan tidak ada pada tahap ini karena biaya pengenalan produk yang berat. Pada awal perilisan produk skincare Scarlett, perusahaan ini cukup menghabiskan banyak biaya dikarenakan mengendorse sangat banyak artis dan selebgram, sehingga kita bisa melihat iklannya tuh di mana-mana. Yang ketiga ialah pertumbuhan adalah periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan keuntungan. Contohnya ialah pada perusahaan Scarlett ketika sudah mulai dipromosikan oleh banyak artis dan selebgram, produk skincare Scarlett mulai naik, mulai dikenal, dan mulai laku di pasaran. Lalu yang keempat itu ialah maturity, adalah periode perlambatan pertumbuhan penjualan dikarenakan produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba turun atau turun karena meningkatkan pengeluaran pemasaran untuk mempertahankan produk dari persaingan. Contohnya ialah ketika nama Scarlett sudah ditutupi oleh brand skincare lain dan mulai terlupakan, Scarlett mulai melakukan promosi lagi dan menjangkau customer yang sebelumnya belum pernah membeli produk ini. Dan akhirnya laba menjadi berkurang dikarenakan uangnya dipakai untuk endorse. Tetapi kemungkinan untuk profitnya akan naik juga. Yang kelima ialah penurunan adalah periode ketika penjualan turun dan laba turun. Contohnya ialah dikarenakan Scarlett bukan satu-satunya skincare lokal, ketika semakin banyak brand-brand lain yang keluar, maka produk Scarlett ini akan tidak begitu hype lagi dan ditutupi oleh berbagai iklan skincare lokal lainnya. Laba dan penjualan mulai menurun dari saat sedang hype. Oke, berikut ini merupakan sumber yang saya pakai ialah pada buku Principles of Marketing by Kotler. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika terdapat banyak salah kata dan salah bahasa. Terima kasih.